Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari-hari yang kita jalani saat ini mungkin banyak yang kita tidak mengerti. Padahal banyak hal Tuhan telah mengerjakannya bagi kita. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman-Nya pada hari ini membawa keimanan kita semakin mengerti apa arti pengorbanan Yesus sebagai anugerah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, sehingga Engkau terus memperbarui hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami semakin kuat dan semakin mengerti tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat kematian-Mu di kayu salib. Bukan hanya itu saja Tuhan, biarlah kami semakin mengerti tentang kasih karunia Tuhan yang begitu besar untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema anugerahnya melebihi harapan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Wahyu 22 ayat 21. Demikian firman-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu selamanya. Amin. Kekasih Kristus, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dan mengalami pertolongan, bahkan mujizat Tuhan yang tidak pernah diperkirakan, bukankah itu merupakan anugerah atau kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita? Ketika kita mengalami kesedihan atau tekanan hidup, hendak membuat keputusan sulit atau bahkan teraniaya karena berpegang teguh dalam kebenaran yang kita imani, ingatlah, kasih karunia Allah tetap ada di tengah badai apapun yang sedang kita hadapi, dan tetaplah percaya untuk menunggu kemenangan akan diberikan kepada kita, dan anugerahnya terjadi melebihi dari yang kita harapkan. Itulah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita manusia. Ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya sehingga harapannya sirna. Ada yang hidupnya sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan ada juga yang mengalami hal yang melampaui harapannya. Ketika hidup kita mengalami dan melampaui apa yang diharapkan, sesungguhnya itu merupakan anugerah. Anugerah atau kasih karunia merupakan pemberian dari Tuhan yang bersifat cuma-cuma, di mana si penerima tidak perlu melakukan apapun atau memiliki syarat tertentu untuk menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah adalah pemberian dari Tuhan yang kita tidak pantas untuk menerimanya. Anugerah diberikan cuma-cuma namun bukan untuk disia-siakan. Setelah menerima anugerah, kita seharusnya hidup selaras dengan kebenaran dan mengerjakannya dengan rajin. Mengapa kita harus mengerjakan kebenaran dengan rajin? Karena anugerah adalah ketika Yesus Kristus menderita dan mati untuk menyelamatkan kita, itu merupakan kemurahan Bapa yang dinyatakan ketika Ia menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Yesus dengan rela menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa untuk menderita dan mati bagi kita. Tercatat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Sesungguhnya anugerahnya melebihi harapan dari apa yang kita pikirkan dan terima. Anugerah adalah komitmen total Bapa Surgawi kepada kita yang dinyatakan melalui Yesus. Dan ini seringkali kita mengatakan bahwa itu merupakan kasih dari Allah Bapa. Inilah definisi yang Alkitabiah katakan tentang anugerah. Jika kita berbicara tentang anugerah adalah tindakan kasih Bapa kepada kita, semestinya kita mengerti tentang maknanya, dan ini berbeda ketika kita jelaskan bahwa anugerah adalah rahmat-Nya kepada kita. Akan menjadi sesuatu yang sulit dimengerti apa maksudnya itu. Tetapi jika kita katakan bahwa anugerah adalah tindakan kasih setia Bapa yang menyerahkan Yesus kepada kita, kita memahami anugerah Tuhan bukan hanya melebihi harapan saja, melainkan melampaui seluruh kehidupan kita, baik di dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Dalam Roma 8 ayat 32 mengatakan, Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita ada sebagaimana ada sekarang. Bukanlah karena siapa kita, namun karena siapa di balik semua itu, yakni Kristus yang telah memberikan anugerahnya kepada kita.
Yesus Kristus telah menyiapkan segalanya sehingga kita ada sebagaimana ada sekarang. Bukan karena siapa kita, namun karena siapa di balik semua itu, yakni Kristus yang telah memberikan anugerahnya dalam kita. Ingat, anugerahnya melebihi harapan. Maka dari itu, jangan pernah merasa sombong jika kita berhasil di dalam apa yang kita sedang kerjakan. Sebab sadarilah bahwa hal tersebut juga adalah pemberian Tuhan. Jangan pernah memandang hidupmu rendah dan tidak berarti sebab Ia telah menyelamatkan kita dengan nyawanya. Dalam Efesus 2 ayat 8, Rasul Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bersyukurlah untuk apa yang telah kita terima dan alami. Sebab Tuhan tetap menyertai dan bersama dengan kita di dalam suka dan duka yang kita alami dan jalani. Anugerahnya melebihi dari harapan, bahkan lebih dari cukup bagi kita. Untuk itu, hendaklah kita terus hidup dan melayani Dia sepanjang umur hidup kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami agar kami, Tuhan, memahami tentang anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar pengorbanan-Mu saja yang mati untuk kami, tetapi anugerah-Mu besar, anugerah-Mu melebihi dari apa yang kami pikirkan. Tuhan, terima kasih, pimpin kami supaya kami memahami tentang semuanya itu. Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur buat kematian-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar untuk kami, Tuhan. Pimpin kami supaya kami tetap setia kepadamu. Dan anugerah yang besar itu kami jalani setiap hari karena kami mengasihi Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.